Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Wadi Devi dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 2A dengan nomor NIM 2308584. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek video dari mata kuliah Matematika Lanjutan dengan materi Ruang Hasil Kali Dalam atau RKHD. Baik, memasuki materi yang pertama adalah pengertian dari ruang hasil kali dalam. Nah, untuk ruang hasil kali dalam adalah sebuah hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektorial. V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U dikalikan dengan V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V sedemikian sehingga aksioma-aksioma terpenuhi untuk semua U, V, W, di V, dan semua skalar K. Jadi sebuah ruang vektorial dengan sebuah hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam real. Oke, misalkan V adalah suatu ruang vektor dan U, V, W adalah elemen dari V. Maka notasi berikut ini adalah notasi yang dimana mendefinisikan bahwa bilangan tersebut itu adalah atau elemen tersebut adalah ruang hasil kali dalam. Dan jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut ini. Yang pertama itu aksioma simetris. Jadi U dikalikan dengan V itu bisa dikatakan simetris ketika sama dengan U dikalikan U, V dikalikan dengan U. Mohon maaf, sebelumnya ini harusnya adalah U. Akan diganti. Lalu yang kedua adalah aditivitas. Nah, U, V, dan juga ini bisa dikatakan aditivitas ketika U dikalikan dengan V itu bisa ditambah atau dijumlah dengan V dikalikan dengan W. Lalu yang kedua adalah sifat homogenitas. Nah, untuk sifat homogenitas ini tuh ketika untuk suatu K elemen dari R, K dikalikan dengan U lalu bisa dikalikan juga dengan V atau sama dengan U dikalikan dengan K dikali dengan V atau sebaliknya. Jadi dari ketiga elemen ini bisa sama-sama dikali. Lalu yang keempat adalah sifat positivitas. Nah, untuk sifat positivitas itu bisa dikatakan ketika sesama U atau U dikalikan dengan U itu memenuhi positif sama dengan 0 untuk setiap U, dan juga ketika U dikalikan dengan U itu hasilnya atau memenuhi sama dengan 0. Nah, jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka V ini memiliki panjang atau norm sebuah vektor U dinyatakan oleh panjang U sama dengan U dikalikan dengan U pangkat dari setengah positif atau sama dengan 0. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal supaya bisa dibuktikan secara langsung. Untuk contoh soal yang pertama adalah ruang hasil kali dalam Euclides. Misalkan U dikalikan dengan V itu elemen dari Rn, maka U dikalikan dengan V hasil kali dalam sama dengan U1 V1 ditambah dengan U2 V2 ditambah dengan UN Vn. Maka rumus dari U panjang dari U itu sama dengan U dikalikan dengan U dipangkatkan dengan setengah sama dengan atau positivitas dari 0. Maka bisa kita lihat ya dari soalnya sendiri bahwa kita bisa tulis kembali U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah UN pangkat 2 selanjutnya lalu dipangkatkan dengan setengah. Nah, ini bisa membuktikan bahwa ruang hasil kali dalam itu bisa dikatakan sebagai Euclides. Oke, untuk yang kedua adalah contoh yang kedua dimisalkan bahwa W adalah ruang vektor dari R pangkat 2 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali U dikalikan dengan V sama dengan U1 dikali V1 ditambah dengan U2 dikali V2 di mana U dan V itu adalah elemen dari W. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Caranya dengan membuktikan gitu bahwa si soal ini bisa memenuhi keempat aksioma dari ruang hasil kali dalam. Yang pertama itu dimisalkan bahwa U, V, W itu adalah elemen W. Nah, untuk sifat simetris sendiri itu ketika U dikalikan V sama dengan 3 U1
dikali V1 ditambah dengan U dengan 2 U2 dikalikan dengan V2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa U dan juga V ini merupakan sifat komutatif. Jadi untuk U dan juga V ini, V-nya itu bisa dibalik ke depan, bisa dikalikan dengan 3V1 dikali U1 ditambah 2V2 dikali dengan U2. Jadi tidak hanya U bisa dikalikan dengan V, tapi V juga bisa dikalikan dengan U. Seperti ini. Jadi terbukti bahwa ini adalah sifat simetris. Selanjutnya, yang kedua, ini adalah sifat aditivitas, yang dimana ketika U ditambah dengan V itu bisa dikalikan dengan W. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa U1 ditambah V1 U2 ditambah V2 itu akan sama dengan bisa dikali dengan W1 dan juga W2. Nah, di sini bisa kita kali silang secara langsung bahwa 3 dikali U1, 3 dikalikan dengan W1 gitu. Oke, di sini juga bisa 3 dikalikan V1 dikalikan dengan W1. Nah, jadi 3U1 dikali W1 ditambah dengan 3V1 dikali W1. Untuk yang selanjutnya juga sama, 2V2 dikali W2 lalu ditambah dengan 2V2 dikali W2. Nah, setelah seperti ini bisa kita kelompokkan gitu ya, menjadi 3U1W1 ditambah dengan U2 W2 lalu ditambah dengan 3V1W1 lalu ditambah dengan 2V2 W2. Nah, dari persamaan yang sudah kita lihat ini bersifat aditivitas. Jadi untuk 3V1 V1 ditambah 2V2 W2 ditambah dengan 3V1 W1 ditambah 2V2 W2 ini membuktikan bahwa bisa untuk U dikalikan dengan W lalu ditambah dengan V dikalikan dengan W. Nah, ini bersifat aditivitas. Lalu untuk sifat selanjutnya itu sifat homogenitas, di mana sifat homogenitas ini ketika K dikalikan dengan U bisa juga dikalikan dengan V. Nah, di sini bisa dilihat bahwa K dikali KU1, KU2, KU3 bisa dikalikan dengan V1, V2, V3 dengan memasukkan rumus yang ada. Di sini terdapat bobot 3KU1 V1 ditambah 2KU2 V2. Lalu selanjutnya karena di sini sama-sama memiliki K, nah K-nya ini akan kita keluarkan gitu menjadi K di dalam kurung 3V1U1 ditambah 2V2U2. Nah, dari hasil ini akan kita lihat bahwa ini tuh bersifat homogenitas karena K itu hasil kali dalam dari U dikalikan dengan V atau sama dengan U dikalikan dengan hasil kali dalam K dan juga V. Jadi ini tuh terbukti sebagai sifat homogenitas. Nah, yang keempat itu bersifat positivitas. Ketika U dikalikan dengan U itu sama dengan positif 0. Dan bisa kita lihat dari soalnya adalah U dikalikan dengan U sama dengan 3 dikali U1 pangkat 2 ditambah 2 U2 pangkat 2. Nah, di sini bisa kita lihat ketika dipangkatkan setengah, ini akan tetap positif gitu. Jadi hasilnya akan sama dengan 0. Nah, mungkin untuk pembahasan contoh yang kedua, sekian. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga, di mana soalnya adalah tunjukkan bahwa U dikalikan dengan V untuk hasil kali dalam sama dengan U1 V1 ditambah 2 V2 U2 V2 dikurangi 3 U3 V3. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa soal tersebut yang sudah tercantum itu tidak terbukti hasil kali dalam. Berarti kita di sini memakai sifat yang keempat, yaitu ketika U dikalikan dengan U itu positivitasnya itu tidak sama dengan 0. Oke, bahwa kita masukkan saja langsung tunjukkan bahwa U dikalikan dengan U sama dengan U1 pangkat 2 ditambah 2 U2 pangkat 2 dikurangi 3 U3 pangkat 2. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa terdapat 3U
3 pangkat 2. Nah, ini adalah bilangan yang terbesarnya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri gitu. Nah, ketika dipindah ruaskan ke sebelah kiri, 3 pangkat 2 ini hasilnya lebih besar dari U1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Jadi ketika dia dikurangi dengan U1 pangkat 2 ditambah 2 U2 pangkat 2, hasilnya tidak sama dengan 0 atau bisa saja hasilnya ini hasilnya akan 1 lebih kecil dari 3U3 pangkat 2. Jadi maka U dikalikan U itu tidak sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Seperti itu. Jadi untuk soal hasil kali dalam UV itu tidak memenuhi sifat positivitas. Selanjutnya di sini untuk soal keempat misalkan U-nya itu adalah 1,0 dan juga V-nya 0,1 dengan hasil kali dalam yang sudah tercantum adalah sama dengan 3U1V1 ditambah 2U2V2. Nah, di sini bisa kita buktikan dari norm dari U. Ketika U hasil kali dalam U dikalikan dengan U pangkat setengah, nah ini bisa kita tuliskan bahwa 3 dikali tadi U-nya adalah 1, lalu V-nya itu adalah 1 ditambah dengan 2 dikali 0 dikali 0 pangkat setengah. Dimana ketika 3 dikali 1 dikali 1 adalah 3 ditambah 2 dikali 0 dikali 0 adalah 0, maka di sini adalah 3 pangkat setengah atau bisa kita tulis akar dari pangkat 3 gitu. Jadi 3 pangkat setengah ini sama dengan akar 3. Lalu di sini kita buktikan kembali bahwa ketika U dikurangi dengan V, panjangnya sama dengan hasil kali dalam dari 1 min 1 itu sama dengan 3 dikali 1 dikali 1. Nilai ini bisa langsung kita substitusikan saja di rumusnya, lalu ditambah dengan 2 min 1 dikali min 1 pangkat setengah. Dimana ketika 3 dikali 1 dikali 1 adalah 3 ditambah 2 dikali min 1 dikali min 1 itu sama dengan plus 2, maka 3 ditambah 2 adalah 5 pangkat setengah. Nah, 5 pangkat setengah ini bisa kita tuliskan juga menjadi akar 5. Oke, mungkin untuk pembahasan dari materi dan juga contoh soal ruang hasil kali dalam sudah berakhir ya. Semoga dengan materi yang sudah dijelaskan tadi bisa membantu memahami materi tentang ruang hasil kali dalam. Mohon maaf apabila ketika penjelasan dan juga pemaparan dari contoh-contoh soal tersebut terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.